Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Lasan, NIM 21013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang evidensi basis praktis dalam keperawatan keluarga oleh Ibu Ade Irma Hairani Eskender MKes. Baik, kita masuk ke sejarah evidensi basis praktis. Menurut Tenor 1999 dalam KIL 2011, suksesnya evidensi basis medikin atau IBM itu berdasarkan beberapa tahapan. Yang pertama itu menstandarkan praktik profesi dokter atau nurse, mengeliminasi praktik yang tidak layak atau buruk, mendukung praktik yang terbaik, meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, apa sih definisi evidence based practice tersebut? Menurut Grebeng dan Ply 2006 dalam KIL 2011, evidensi based practice adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Dan menurut Peeling dan Fan Out Overload 2019, evidence based practice inersi adalah penggunaan bukti eksternal, internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ada beberapa komponen dalam IBF menurut Van Out Overload 2019. Yang pertama itu ada bukti eksternal, yang kedua bukti internal, dan yang ketiga itu ada manfaat dan keinginan bagi pasien. Kita masuk ke tahapan bukti eksternal, di mana tahapan bukti eksternal ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita menilai hasil penelitian, yang kedua itu teori-teori yang lahir dari penelitian, yang ketiga itu ada pendapat dari beberapa para ahli, yang keempat ada hasil dan diskusi panel para ahli. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan bukti internal. Beberapa item dalam bukti internal, yang pertama itu penilaian klinis, yang kedua hasil dari proyek untuk meningkatkan kualitas pelayanan klinik, yang ketiga hasil dari pengkajian sampai evaluasi pasien, yang keempat alasan klinis, yang kelima mengevaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan untuk melakukan treatment yang dipilih, dan yang keenam itu mencapai hasil yang kita harapkan. Masuk ke manfaat dan keinginan pasien. Maksud dari manfaat dan keinginan pasien di sini tuh memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan biaya. Adapun manfaat IVF menurut Trinder dan Renault 2006, yang pertama itu menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Jadi ada peneliti dan juga ada praktik di dalamnya. Yang kedua itu mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Jadi kita eliminasi beberapa item penelitian di dalamnya, adakah penelitian yang buruk ataupun tidak sesuai. Yang ketiga itu mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil penelitian. Jadi kita harus mencegah ada beberapa terkait hasil-hasil yang overload yang tidak cocok untuk digunakan. Yang keempat, ada mengeliminasi budaya praktik waste it not evidence based. Kemudian apa sih kekuatan dan kelemahan IBVN? Kekuatannya yang pertama itu memberikan pelayanan yang terbaik, yang kedua menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Jadi di sini kita harus memberikan pelayanan dengan yang baik dan juga menggunakan semua sumber daya yang baik dan terpercaya. Kemudian kelemahannya itu membatasi autonomi profesional. Dalam model implementasi EBF, ada beberapa standar yang digunakan. Yang pertama itu model Settler, di mana model Settler ini merupakan seperangkat perlengkapan atau medik penelitian untuk meningkatkan penerapan evidence based. Ada beberapa 5 langkah dalam model Settler. Yang pertama itu ada fase persiapan, di mana kita harus mempersiapkan sesuatu terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Yang kedua itu ada validasi atau dari fase persiapan tadi kita validasi hal-hal yang perlu atau tidak perlu kita gunakan nantinya. Kemudian ada fase perbandingan evaluasi dan pengambilan keputusan. Setelah data tersebut kita validasi, maka kita perbandingkan tingkat evaluasi dan pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang keempat ada transpolasi dan aplikasi, dan yang kelima itu evaluasi. Yang kedua itu ada model EQWA. Model IQWA dikembangkan oleh Marita Getter. Model ini diawali dari pemicu masalah sebagai fokus permasalahan. Jika masalah mengenai prioritas dari suatu organisasi, tim akan segera dibentuk. Tim terdiri dari stakeholders, klinis, staf perawat, dan tenaga kesehatan lain yang dirasakan penting untuk dilibatkan dalam EBF. Kemudian konsep yang ketiga itu model konseptual, Rosborn, dan Lareb.
Model ini disebut juga dengan model evidence based practice change yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu kita lakukan mengkaji kebutuhan untuk perubahan praktik. Yang kedua itu kita menentukan evidence yang terbaik yang kita gunakan. Yang ketiga itu ada critical analysis, harus kita analisis dulu sumber-sumber ataupun kebutuhan yang kita kaji tersebut. Yang keempat itu kita lakukan desain perubahan dalam praktik. Yang kelima itu ada kita lakukan implementasi dan evaluasi perubahan. Dan yang keenam itu ada integrasikan atau memantau perubahan dalam praktik. Kemudian di dalam IBF ini juga kita lakukan pengkajian. Yang pertama itu mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara teori dan praktik tersebut. Yang kedua itu memformulasikan pertanyaan klinis yang relevan. Yang ketiga melakukan pencairan literatur yang efisien. Yang keempat itu mengaplikasikan peran dalam bukti termasuk tingkatan atau hierarki dari bukti tersebut untuk menentukan tingkatan validasinya. Yang kelima, mengaplikasikan temuan literatur pada masalah pasien. Yang keenam, mengerti dan memahami keterkaitan antara nilai dan budaya pasien dapat mempengaruhi keseimbangan antara potensi atau keuntungan bahkan kerugian menurut Jet et al. 2003. Di dalam evidence based ini kita juga ada 7 step of BEV atau ada 7 tahapan dari BEV. Yang pertama itu ada menumbuhkan semangat bagi penelitian. Yang kedua, menanyakan pertanyaan klinis tentang menggunakan VICO, ataupun format. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Yang ketiga itu melakukan penilaian kritis terhadap bukti internal, eksternal maupun manfaat. Yang keempat itu mengintegrasikan bukti-bukti berupa artikel penelitian. Yang kelima, mengevaluasi outcome dari perubahan yang telah diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan. Di saat melakukan baik kita masuk ke contoh kasus. Di sini ada kasus saat melakukan follow up untuk mengevaluasi hasil DDC yang mencatat bahwa saat treatment kasus akut otitis media selain antibiotik tidak efektif, dan ada artikel terbaru juga menyatakan antibiotika mempunyai manfaat yang lebih baik daripada antibiotika B sebagai online antibiotik pada anak-anak. Dari kasus tersebut ada beberapa tahapan ataupun langkah dari evidence based practice yang akan kita lakukan. Yang A itu langkah pertama pertanyaan klinis dengan VICO, yang kedua yang B langkah kedua mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, C langkah ketiga melakukan critical appraisal bukti-bukti, yang keempat atau yang D langkah 4 mengintegrasikan bukti-bukti, yang E langkah kelima mengevaluasi outcome. Jadi dari kasus ini kita bisa lihat antara A, B, C, D, dan E, jawabannya yaitu ada di D, di mana langkah keempat mengintegrasikan bukti-bukti. Tadi kan di sini sudah dikasih tahu di dalam kasus itu bahwa kita harus mengevaluasi ataupun mengintegrasikan bukti-bukti yang ada untuk mengangkat kasus tersebut. Jadi dari beberapa poin yang ada di A, B, C, D, F, maka jawabannya itu di D, yaitu langkah keempat, mengintegrasikan bukti-bukti yang ada. Kemudian dalam pelaksanaan EBV pada keperawatan itu mengikuti status atau mengarah praktik yang yakin bahwa pemberian perawatan berdasarkan fakta terbaik akan meningkatkan hasil perawatan klien. Yang kedua itu mengimplementasikan hanya akan sukses bila perawat menggunakan dan mendukung pemberian perawatan berdasarkan fakta. Yang ketiga, evaluasi basic penampilan klinik senantiasa dilakukan perawat dalam penggunaan IBV. Yang keempat, praktik berdasarkan fakta berperan penting dalam perawatan kesehatan. Kemudian yang kelima, praktik berdasarkan hasil temuan riset akan meningkatkan kualitas praktik penggunaan biaya yang efektif pada pelayanan kesehatan. Yang keenam, penggunaan IBV meningkatkan profesionalisme dan diikuti dengan evaluasi yang berkelanjutan. Yang ketujuh, perawat membutuhkan peran dari fakta untuk meningkatkan institusi observasi pada klien dan bagaimana respon terhadap intervensi yang diberikan. Dalam tindakan diharapkan perawat memperhatikan etnik, seks, usia, kultur, status, dan kesehatan. Di dalam IBV juga ada hambatan dalam pelaksanaan keperawatan. Yang pertama itu biasanya hambatannya itu berkaitan dengan penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang singkat, padat maupun jelas itu juga menghambat dari pelaksanaan IBV.
Yang kedua itu ada akses terhadap jurnal dan artikel. Yang ketiga itu keterampilan untuk mencari. Yang keempat keterampilan dalam melakukan kritik riset. Dan yang kelima kurang paham atau kurang mengerti tentang pelaksanaan IBV tersebut. Kemudian yang keenam, kurangnya kemampuan penguasaan bahasa untuk penggunaan hasil-hasil riset. Yang ketujuh, salah pengertian tentang proses yang berjalan. Yang kedelapan, kualitas dari fakta yang ditentukan. Yang kesembilan, pentingnya pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan literatur hasil penemuan untuk intervensi praktek yang terbaik untuk diterapkan kepada klien. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.